semuanya di sini. Keadaannya mengerikan, ya. Orang-orang nggak makan berhari-hari, orang susah banget minum. Mereka minum dari air banjir, yang dikasih bubuk teh supaya tidak bau. Mereka nggak bisa, ya mencekam. Yang bilang ini tidak mencekam, Anda jangan ke pinggir kota. Ke pinggir. Warga bantu warga. Tagline hari ini adalah korban bantu korban. Relawan kami yang turun, Bang. Rata-rata korban semua hari ini, Bang. Relawan yang bertugas hari ini di lapangan, Bang. Korban, Bang. Korban juga. Jadi tagline hari ini adalah korban bantu korban, Bang. Korban bantu korban. Aceh nggak baik-baik saja. Belum ada dapat bantuan. Belum dapat bantuan. Saya belum karena kami desa saya Bandar Mahligai kan. Karena orang ini belum dapat bantuan kecuali kemarin ada dari dana desa untuk beli beras. Cuman beras saja yang kami dapat kemarin. Bantuan nasional belum ada. Pusat belum ada. Belum ada dapat sama sekali. Bantuan pemerintah belum ada. Belum ada. Kabupaten belum ada. Belum ada. Itu yang saya dapat dari dana desa cuman beras saja, Bang. Oke. Dan kami musibah, kami mata lubak, kami barang lubak. Pak, semangat ya. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita, dan selalu kami temani seperti biasa, saya Hersu Benar Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Dan kali ini kita masih tetap update Mas Hersu tentang situasi di Aceh, yang di beberapa tempat malah makin memburuk karena belum mendapatkan bantuan dan akses masih terputus. Dan yang lebih perhatiin sekarang kan juga hujan tuh terus-menerus masih berlangsung ya. Bahkan di kawasan Jabodetabek kan hujannya juga ini makin terus-menerus, dan diperkirakan memang masih akan sangat curahnya masih sangat tinggi gitu ya Mbak Agi. Jadi dan yang paling penting sebenarnya sekarang buat teman-teman, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh itu pasca penanganan bencana itu yang sangat serius ya Mbak Agi ya, karena jadi kalau Pak Prabowo kemarin menyatakan bahwa yang terburuk sudah berlalu, itu sebenarnya kurang pas ya dari sisi dari sisi penanganan bencana, karena justru tanggap bencana itu setelah selesai itu yang jadi persoalan bagaimana yang hidup. Oke, kalau yang meninggal dunia, tetap harus dicari, ditemukan, dan dimakamkan dengan sangat baik, termasuk juga mereka yang hilang. Tapi justru problemnya sekarang mereka-mereka yang ada di pengungsian itu yang jadi serius banget kan Mbak Agi. Faktor suplai makanannya, faktor kesehatannya. Dan kemarin mereka sudah mulai mengeluhkan, sekarang mulai banyak bangkai-bangkai yang membusuk dan sebagainya, yang itu bisa Menteri Kesehatan kemarin sudah mulai mengingatkan ya, udah penyakit apa, dia nyebutnya tifus atau apa. Kalau nggak salah Menteri Kesehatan sudah mulai mengingatkan. Dan memang dalam setiap bencana itu kita tentu ingat, karena saya dan Mbak Agi kan kita cukup lama ketika tsunami Aceh ya, waktu di sana ya. Saya sampai 4 bulan waktu tsunami Aceh itu ada di Banda Aceh. Jadi saya bisa ngerti apa yang terjadi pasca bencana itu jauh lebih serius memang penanganannya. Makanya kemudian waktu itu di Aceh dibentuk waktu itu BRR ya, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Nias. Kenapa? Karena memang pemerintah daerah itu relatif ya, mereka betul-betul nggak bisa menangani, effort mereka itu tidak cukup mampu untuk menangani masalah-masalah semacam ini. Apalagi dengan tunjangan transfer keuangan daerah yang dipangkas itu kan semakin berat buat mereka menangani itu. Jadi harusnya memang ada lembaga seperti itu, semacam itu lagi. Jadi semua urusan-urusan bencana ini diberikan ditangani oleh badan itu, kita nggak tahu apa namanya. Sementara ini biar pemerintah daerah itu mereka kemudian mengaktifkan kembali aktivitas mereka sebagai pemerintah daerah, karena itu juga tidak kalah pentingnya Mbak Agi. Ya, sebetulnya ada yang ideal untuk dilakukan begitu ya. Tapi kayak ini kan pemerintah memang menghindari ini menjadi bencana nasional, Mas Hersu. Kalau saya dibentuk seperti badan seperti itu, jadi kelihatan terlalu serius mungkin ya. Ketika itu memang memang serius kok, gimana nggak serius? Iya betul, memang ini sangat serius, tapi tidak dilakukan karena apa? Karena kemudian akan menarik bantuan internasional, dan ketika itu ditingkatkan menjadi bencana nasional, maka kemudian kita membuka diri kepada asing. Itu yang dihindari oleh pemerintah. Kan ini dinyatakan oleh
oleh pemerintah sendiri yang kenapa sampai sekarang memang tidak menaikkan statusnya menjadi bencana nasional begitu. Karena memang untuk menghindari supaya masuknya asing. Dalam hal ini bantuan-bantuan asing, LSM asing apa dan sebagainya, kemudian mereka akan berbondong-bondong menuju Indonesia. Itu yang dihindari. Padahal kita tahu bantuan dari Malaysia juga sudah masuk begitu ya. Tapi mungkin Malaysia dianggap bukan ancaman. Kenapa kalau seandainya asing masuk, saya rasa ini kemudian wartawan-wartawan dari luar kita harus menerima mereka. Mau tidak mau kita harus menerima mereka, para wartawan, organisasi asing, mungkin pesawat bantuan apa dan sebagainya. Dan kemudian seringkali mereka ini kan mereka tidak hanya meliput atau memberikan bantuan, mengawal bantuan dari negara mereka masing-masing untuk diberikan ke lokasi seperti ketika waktu tsunami Aceh tahun 2004 dulu, bahkan ada bantuan dari asing yang bisa mengakses jalan lebih dulu ketimbang pemerintah Indonesia. Dan kemudian mereka juga melihat kalau untuk tsunami mungkin tidak terlalu berbahaya bagi pemerintah begitu ya, karena memang itu bencana sangat besar, terjadi juga di Sri Lanka, terjadi juga sampai ke Thailand, ke Malaysia apa dan sebagainya. Sementara kalau ini adalah bencana alam yang sebagian besarnya diakibatkan oleh kebijakan pemerintah Indonesia sendiri, baik pemerintahan sekarang, sebelumnya, dari sejak SBY, bahkan sebelumnya lagi begitu, bahkan pemerintahan Jokowi, dan wartawan bisa mengakses kemudian memotret, melihat kebijakan-kebijakan yang dungu, kebijakan-kebijakan yang mengorbankan kepentingan rakyat, begitu rakyat menjadi korbannya, sementara yang mendapatkan keuntungan adalah mereka-mereka yang ada di atas, selain pejabat yang mungkin mendapatkan gratifikasi, mendapatkan suap apa dan sebagainya dari akibat kebijakan mereka, juga para oligarki, sebagian oligarki ini malah berkantor di Singapura, mereka bukannya di sini, begitu, tapi mereka tidak, mereka menjadi penyebab dari bencana ini, tapi mereka sendiri tidak mendapatkan akibat dari bencana ini, mereka tidak menderita begitu. Nah, itu yang mungkin saya rasa ya, itu dihindari oleh pemerintah. Jadi semakin terbukanya kekonyolan kebijakan dari pemerintah. Pemerintah siapapun itu begitu. Yang menarik karena apa yang Anda katakan, bagaimana misalnya Gubernur Aceh ya, Mualem yang sudah menyatakan bahwa ini seperti tsunami kedua. Betul, dari sisi jumlah korbannya memang tidak sebesar tsunami, tetapi ini dampaknya lebih masif ya di berbagai daerah. Luas. Dan, ya, saya tidak tahu apakah melebih-lebihkan atau tidak. Misalnya Bupati Aceh Utara ya Pak Jalil siapa namanya saya lupa ya itu. Yang dia kan sampai menangis membuat surat menyatakan dan membuat pernyataan tidak mampu menyerah lagi itu, dan dia menyebutnya juga katanya ini malah ini lebih parah dari tsunami, dia menyebutnya seperti itu. Saya nggak tahu apakah itu melebih-lebihkan atau memang realitasnya seperti itu, karena sampai sekarang ini pun kan banyak sekali daerah-daerah yang belum terbuka aksesnya gitu, sehingga kita belum mendapat gambaran nyata dari peristiwa yang sekarang yang terjadi gitu. Iya, luasannya ini sangat jelas ya Mas Hersu. 18 sampai 20-nya itu terkena bencana ini gitu. Dan kemudian masih banyak daerah-daerah yang memang sulit untuk diakses karena jalan daratnya itu betul putus begitu. Jadi khususnya misalnya salah satunya ya Mas Hersu itu adalah Aceh Tamiang. Jadi Aceh Tamiang ini kondisinya sangat parah. Di sana ada 12 kecamatan dan kemudian baru 2 yang kabarnya ini baru bisa diakses begitu untuk masuk, sementara yang lainnya masih sulit dijangkau. Nah, ini sekitar 2 hari yang lalu kalau melihat Instagram dari Mualim atau Muzakir Manaf, yaitu Gubernur Aceh begitu, dia baru bisa tembus ke sana yang sebelumnya nggak bisa. Nah, ini kan berpacu dengan waktu seperti yang dikatakan Mas Hersu, tangga bencana itu detik demi detik adalah nyawa, karena orang-orang di lokasi entah dia berhasil menyelamatkan diri menuju ke pengungsian atau masih tetap bertahan di rumahnya karena tidak sempat, karena kabarnya air naik sampai 3 meter hanya dalam hitungan menit begitu, tidak sampai berjam-jam sudah tiba-tiba tenggelam, dan belum tentu mereka bisa mengungsi. Bahkan ada sebuah rekaman begitu, saya tidak tahu tapi ini dari Aceh Tamiang atau mana, yang mengatakan, yang menyebutkan ibu maupun anak-anak dan kemudian ada bayi usia 5 bulan begitu, mereka sudah 1 minggu tidak makan, jadi hanya menghabiskan makanan yang ada di rumahnya saja. Kita bisa bayangkan kalau yang tersisa hanya mie instan, maka 1 mie instan bisa dibagi berapa orang. Sudah 1 minggu kami nggak makan, tolong bantuan.
Ada anak bayi, masih 5 bulan. Ada anak bayi 5 bulan. Kasihan. Itu kondisi yang terjadi sekarang. Nah, di Aceh Tamiang sendiri, ini kemudian kalau menurut Instagram dari Mualim, dia mengatakan itu perjalanannya dia salah satu yang paling berat, dan dia juga mengatakan bahwa ini lebih daripada tsunami, begitu kejadiannya dan luasannya. Dan kemudian dia tapi akhirnya bisa memberikan bantuan sebesar 30 ton kalau tidak salah. Malam itu, Aceh Tamiang tidak tidur. Gelap, total. Jalan penuh lumpur, mobil-mobil rebah seperti habis perang. Dan di tengah semua itu, Mualem datang menerobos malam. Berangkat dari Lhok Semawe, tiba hampir tengah malam. Bantuan dibagi sampai jam 3 lewat tanpa lampu, tanpa henti. Di kampung dalam, yang tersisa cuma fondasi, rumah hilang, harapan rapuh. Tapi warga masih berdiri. Warga bercerita, air naik bukan main-main 3 meter dalam hitungan jam. Orang berenang sambil ikat pinggang biar nggak hanyut. Anak-anak demam, orang tua kelelahan. Makan apapun yang bisa dimakan. Terjebak 4-5 malam. Dan pagi baru terasa seperti bertemu hidup sekali lagi. Ini tsunami. Kata mereka, bedanya cuma air sungai. Tapi di tengah luka itu, datang 30 ton bantuan. Air bersih, beras, mie, telur, obat dari orang-orang yang masih punya rasa. Lalu suara Mualem pelan tapi tegas. Kita sedih, tapi kita kuat. Aceh selalu bangkit. Karena malam itu Aceh Tamiang memang menangis. Tapi Aceh tidak pernah menyerah. Nah, sebelum Mualim ini sendiri, Mas Hersu, itu ada juga anggota DPR Aceh atau di PRA, yaitu Raji Firdana. Ini saya salut ya, saya mengikuti Instagramnya, perjalanannya, dan saya rasa ini sebelum Mualim dia bisa tembus ke sana, karena diunggahnya di akun Instagram itu lebih dulu begitu. Dan di sana dia melihat mayat bergeletakan di pinggir jalan begitu saja, dan tanpa ada orang yang mengurusi. Sepanjang jalan dia tidak menemui makhluk hidup gitu. Jadi seperti kota mati, dia mengibaratkan seperti itu. Coba saya baca ini Mas Hersu, saya buka akun Instagram dari Muhammad Raji Firdana, ini anggota DPR Aceh dari Nasdem ya. Kalau saya melihat dari riwayatnya ini memang salah satu anggota DPR yang vokal dan banyak pengikutnya di sana karena kebetulan dia masih muda dan kemudian narasinya bagus. Kita tahu ya, ini bukan masalah rasis, tapi memang di beberapa daerah kan logat daerahnya sangat-sangat kental begitu, sehingga kalau berbahasa Indonesia kemudian tidak terlalu terlihat tidak terlalu fasih begitu ya. Mereka lebih banyak berbahasa daerah seperti Mualim supaya diketahui oleh masyarakatnya sendiri yang ya mungkin lebih sering berbahasa Aceh daripada bahasa Indonesia, sehingga seringkali mencampur adukan narasinya dengan bahasa Aceh. Jadi kalau Raji Firdana ini coba saya baca Mas Hersu dari akunnya. Dia mengatakan 10 kecamatan lumpuh total, hanya 2 kecamatan yang sudah bisa diakses, tidak ada obat-obatan. Pasar benar-benar 100% lumpuh, seluruh infrastruktur, rumah sakit, pemerintahan, pendopo, lapas, bahkan semuanya disapu air dan material yang dibawanya. Alhamdulillah jalur darat dari Medan dan Banda Aceh sudah bisa dilalui, jadi tidak ada alasan pemerintah untuk tidak mengirim sebanyak-banyaknya bantuan ke Aceh Tamiang. Ini nanti kita sebutkan lagi ada bantuan yang diprotes oleh masyarakat. Yang dia kemudian di Instagramnya menulis seperti ini. Saya anggota DPR Aceh, dipilih tidak dari dapil ini. Saya kesini karena hati saya tergerak untuk memastikan apakah benar yang ada di media itu. Saya paksakan untuk datang tanpa rencana yang matang. Membawa sedikit sembako seukuran 2 pickup atau 2 ton, jadi dia konvoi seperti itu. Tapi yang begitu lewat Kota Langsa, di Tualang Cut, rombongan yang tadinya masih sering bercanda via HT, tiba-tiba terdiam. Semua hening. Ini kerusakannya gila. Kami membayangkan manusia terisolir tanpa lampu, internet, dan asupan makanan yang cukup selama 5 hari. Karena dia menembus sampai ke sana itu sekitar 2-3 hari yang lalu. Sementara bencana ini kan dari sejak akhir Oktober, 27-28 Oktober masih terus terjadi banjir dan longsor itu. Bahkan mayat di pinggiran jalan tergeletak tanpa kantong mayat. Banyak warga yang di atas genteng berhari-hari saling
meminta tolong. Pemerintah harus hadir. Tamiang membutuhkan kita, para saudaranya. Indonesia harus hadir. Dia mengatakan demikian. Dia tambahkan, terima kasih Bapak. Ini dari bukan ditambahkan. Ini dari netizen yang mengatakan, terima kasih Bapak. Tolonglah keluarga kami di Aceh. Tamiang perlu bantuan makanan, pemulihan akses jalan. Kami anak perantauan nggak bisa berbuat apa-apa. Untuk mencapai ke rumah kami tidak bisa karena jalanan masih penuh lumpur, hanya bisa dicapai dengan jalan kaki. Bayangkan kalau orang harus berjalan kaki puluhan bahkan ratusan kilometer di tempat yang berlumpur. Kami tidak atau belum pulang, bukan kami tak mau, tapi kami tidak mau menjadi beban. Yang datang dengan bantuan dirampas di jalan karena orang-orang pada kelaparan. Kami nggak bisa buat apa-apa sekarang kecuali memohon iba dan bantuan untuk masyarakat Aceh Tamiang. Keluarga saya yang berada di seputaran desa di Kuala Simpang aja tidak terjamah bantuan. Bagaimana yang di pelosok Kuala Simpang? Jadi Kuala Simpang ini masih ada di kota. Iya. Mereka lapar. Kalau saya cerita ini masih ada juga yang tertawa. Mengatakan kalau nggak makan, dah matilah. Mana hidup lagi, tapi sekarang masih hidupnya. Di manalah hati nuraninya? Saya mohon bantuannya Bapak kepada pemerintah untuk segera membantu Aceh Tamiang. Silahkan membaca sendiri di Instagram ini dari Raji Firdana, banyak sekali ya komentar di situ. Astagfirullahalazim, di mana para pemerintah ini rakyat membutuhkan bantuan segera. Sudah 5 hari ya Allah. Jadi kondisinya memang sangat-sangat buruk. Bahkan kemudian Raji Firdana ini bertemu dengan bupatinya dan bupatinya sendiri pun tidak bisa berbuat apa-apa karena dia mengungsi, dia meninggalkan rumahnya dan dia menempati sebuah rumah subsidi begitu. Jadi kita bisa bayangkan rumah subsidi ini kan kecil sekali. Dia untuk sementara menempati rumah subsidi itu tanpa ada komunikasi sama sekali dengan pihak luar, tanpa ada listrik. Jadi bupati, pejabat dan sebagainya pun mereka berjuang masing-masing, Mas Hersu. Sementara belum ada akses dengan luar, bagaimana bisa bergerak? Iya. Assalamualaikum yang terhormat Bapak Kepala BNPB. Bapak, mohon izin Bapak, kalau Bapak tidak bisa berkomunikasi yang baik, minimal Bapak bisa bekerja. Ini Bapak tidak bisa bekerja, minimal komunikasinya yang baik. Kalau dua-dua udah nggak baik Bapak, mohon izin Bapak Presiden, ganti Pak, ganti. Ya, ganti Bapak, mohon izin Bapak, mohon diganti. Kemarin ngomongnya Aceh Tengah doang yang terputus. Pak, kami Pak yang di sini Pak, Tamiang masih terputus, Aceh Timur, Langsa, banyak daerah lain Bapak, mohon izin Pak, ganti Pak, bener, ganti Bapak. Terima kasih Pak Presiden. Ya, makanya saya tadi sampaikan kan bahwa justru yang terburuk itu belum berlalu, justru yang terburuk itu baru datang situasinya. Setiap kali ada bencana itu kan seperti itu gitu. Belum lagi nanti dampak psikologinya segala macam itu kan, itu juga serius yang harus mendapat penanganan, terutama juga anak-anak yang menjadi korban. Bayangkan kalau ada anak-anak yang terpisah dari orang tuanya gitu ya, orang tuanya meninggal dan anak-anaknya masih kecil dan sebagainya, itu kan juga hal yang sangat serius gitu loh Mbak. Jadi saya sebenarnya agak terkejut ya ketika kemarin Pak Bahlil, Menteri SDM itu baru bertemu dengan Pak Prabowo di istana. Dia menyatakan bahwa Pak Prabowo itu menyatakan bahwa penyebab banjir itu adalah bencana itu adalah hujan gitu. Ini serius nih Pak Bahlil mengutipnya Pak Prabowo ngomongin seperti itu, karena bukan apa-apa, karena pernyataan seorang presiden ini kan sangat penting, sangat serius karena berkaitan dengan kebijakan gitu kan. Jadi kalau Pak Presiden menganggap bahwa ya itu cuma masalah hujan aja, berarti ya sementara di lapangan ini kemudian banyak yang menuntut, bahkan polisi sendiri sekarang menyatakan bahwa tanda Pak Kapolri menyatakan ada kayu-kayu gelondongan itu ada tanda gergajian dan dia tidak menutup
perlu kemungkinan akan dilakukan pidana, itu semua mentah semua kalau karena gara hujan kan. Jadi nggak bisa didampakkan. Itu satu. Yang kedua, ya mungkin pemerintah juga nganggap situasinya fine-fine aja gitu. Nah itu yang makanya kemudian status bencana nasional nggak segera diterapkan. Ini penting untuk kita terus ingatkan, dan netizen saya kira dalam situasi sekarang memang juga tidak bisa semasif seperti dulu. Karena apa? Karena tadi itu. Karena komunikasi juga putus dari wilayah-wilayah itu kan, Mbak Agi ya. Mereka tidak bisa mengirim gambar-gambar, nggak bisa, bahkan pengalaman kemarin Pak Sudirman Said kan juga terjebak di bencana itu 3 hari 2 malam gitu. Dia menyatakan bahwa setiap kali memakai genset, ada warung yang banyak genset, cuma 2 jam dinyalakan, sebentar untuk ngecas HP dan sebagainya, dimatikan lagi karena untuk menghemat komunikasi. Sementara kantor-kantor pemerintahan komunikasinya putus semua gitu. Iya ya, ini memang situasi yang betul-betul abnormal, anomali dan sebagainya. Karena bencananya memang sangat-sangat besar begitu sih. Tapi kinerja dari Badan Penanggulangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB ini juga disorot, Mas Herssu. Dan coba kita kembali kepada Raji Firdana. Dia melihat kondisi di sana. Tidak hanya di Aceh Tamiang tapi di tempat yang lain. Dia mengatakan bahwa ini kemana pemerintah. Dia kemudian membuat unggahan meminta supaya kepala BNPB ini, Legend TNI Suharyanto ini supaya diganti. Dan karena memang kok sepertinya nggak satset begitu ya, malah kemudian memberikan selain kinerjanya buruk dianggap oleh para netizen yang tidak terdampak bencana maupun oleh pihak yang sekarang berada di tengah bencana, yang dulu biasanya itu sudah bisa satset begitu, tapi ini dilihat kok pemerintah ini kurang cepat begitu. Jadi wajarlah kalau sekarang ini nama Doni Monardo dan sebagainya itu kembali disebut-sebut. Mereka mengenang-enang di masa Doni Monardo dan sebagainya. Sutopo Purwonugroho yang menjadi jubir yang menjadi jubir dari BNPB juga begitu, yang satset setiap saat begitu menginformasikan, dan yang diinformasikan itu betul. Tapi sayangnya mereka ini kan sudah almarhum semuanya. Sekarang jubirnya siapa sih Mbak jadinya? Sekap. Itu bukan? Itu tadi orang menantikan siapa dari BNPB sendiri dan tentunya dari pemerintah yang setiap hari seperti halnya ketika COVID setiap hari bikin update seperti itu kan Mas Herssu. Nah ini yang Mas Herssu menyinggung Seskap, saya jadi teringat bahwa Seskap ini kan membuat konferensi pers begitu ya, kemudian membuat konferensi pers bahwa pemerintah BNPB itu sudah tembus Aceh Tamiang. Kapan Jalan darat sudah ya? tersambung. Kemarin atau hari ini? Hari ini Mas Herssu. Kalau saya lihatnya hari ini ya, tapi saya nggak tahu. Mohon maaf kalau itu rekaman kemarin begitu. Saya lihatnya hari ini dikatakan itu sudah tembus, sudah bisa memberikan bantuan di sana. Ini dari Seskap Teddy sendiri yang mengatakan bahkan menghubungi saat itu juga dengan pihak yang ada di lapangan, sudah ketemu dengan bupati, ya bantuan sudah diturunkan apa dan sebagainya. Ya tentu saja kita percaya ini kan keterangan dari pihak pemerintah. Tapi yang membingungkan karena dari pihak netizen yang mengamati soal itu, mereka ada yang mengatakan, dan ini kemudian tersebar ya Mas Herssu, bahwa bantuan tersebut yang kemudian video-videonya sebagai bukti bahwa bantuan sudah tiba, ternyata itu bukan milik dari Seskap. Jadi itu dikatakan itu diambil atau bahkan ada yang mengatakan nyuri begitu ya dari konten netizen yang memang sudah memberikan bantuan lebih dulu ke sana. Jadi ketika Teddy memberikan jumpa persnya, kemudian diinsert ya dengan video-video gitu, dan itu videonya bukan video yang itu maksudnya ya. Oke, paham. Iya. Izin Pak Menko dan Bapak-bapak sekalian, saya izin sedikit menambahkan 2 poin sekaligus menjawab tadi beberapa pertanyaan. 1, update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Amia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan
yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi, beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya, alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dan terima kasih kepada seluruh elemen kementerian, pemerintah, Pemprov, juga organisasi kemanusiaan lainnya, dan bahkan pribadi, swasta, dan sebagainya yang bahu-membahu menyalurkan bantuan. Itu yang pertama. Dari netizen seperti itu, kan tadi kan jelas memberikan keterangan bahwa sudah sampai sana, sudah bertemu dengan Pak Bupati Aceh Tamiang, begitu, dan ada videonya. Sebagai bukti kan biasanya video itu ya, dan di situ juga diberi caption begitu, Seskap begitu ya, sekretaris kabinet seperti itu. Tapi ini ternyata malah justru oleh netizen dikatakan sebagai itu tadi mengambil video orang lain. Coba saya kata seperti ini misalnya dari Umu Hazel, @Umu Hazel, yaitu dari Febrianti Ayu Wulandari. Ini ada di thread ya. Dia mengatakan, dokumentasi temenku Agi Aprili sama resep dapur bibik dicomot buat reelsnya @sekretariat kabinet. Kayak mana lah orang-orang nggak geram lihat kelen, Pak? Bukan klen gitu ya. Apapun yang dilakuin, kok blunder terus sih katanya. Buat kawan-kawan relawan itu tolong kasih watermark segede gaban dokumentasi kelen itu, biar gak seenaknya diklaim kayak gini dia. Nah, kalau saya melihat ini yang di tag adalah Dr. Anggi Apriliani M Biomed begitu ya. Dia memang ada akunnya di situ, dia juga mengunggah begitu ketika memberikan bantuan yang ke sana, yang truk-truk datang dari Medan. Dan dia ini berkolaborasi dengan akun resep dapur bibik yang kalau saya buka, ini 2 akun terus terang saya tidak familiar karena memang ini akun teman-teman di Medan atau warga di Medan sana. Resep dapur bibik ini rupanya dia membuat kue-kue tradisional, membuat makanan frozen dan sebagainya. Dan kalau seandainya kita melihat ternyata memang dapur bibik ini mengunggah, dia buka open donasi sejak beberapa waktu lalu, mungkin sekitar seminggu yang lalu, Mas Hedesu, yang kemudian dia unggah, Mas Hedesu, di situ yang dari saldonya tadinya itu ada sekitar hanya 10 jutaan begitu ya, hanya belasan juta, dan kemudian 11.870.000 setelah dia membuka open donasi ternyata mencapai 120 juta lebih. Cepat juga nah, ya. Cepat sekali. Sekitar 100-an juta ini yang kemudian dibelikan bahan makanan dan sebagainya. Dan itu videonya yang tadi itu, yang video yang dipakai oleh video dia gitu maksudnya. Betul. Yang dipakai insert oleh Seskap itu adalah video dari dia begitu. Yang positive thinkingnya yang salah editornya gitu ya. Tapi kalau memang betul seperti ada niat itu, wah itu bahaya sekali kan gitu ya Mbak Gia. Parah itu. Kalau seandainya memang betul Seskap Teddy mengetahui hal ini begitu ya. Saya pun berpikir begitu. Secara teknis ini kan bukan Teddy sendiri yang mengedit begitu ya. Biasanya seperti itu karena kami pun melakukan hal seperti itu. Kami kami bernarasi, diskusi seperti ini, dan kemudian ada Mas Editor yang mengedit. Nah ini komentar, kita tahu itu karena kita melihat komentar-komentarnya seperti Leti Ain mengatakan, nyolong konten orang lain, sekretariat kabinet. Jadi di tag loh sekretariat kabinetnya, jadi pasti mereka membaca ini. Harusnya ngomongnya, Bupati sedang menurunkan bantuan truk-truk yang datang dari Medan, bantuan dari sesama rakyat yang dibawa Dr. Anggi. Inilah pentingnya memberi bantuan itu, dan
aktif kita repost. Banyak juga yang menyarankan harusnya ada watermark apa dan sebagainya. Tapi ini yang kecewa dan kemudian yang marah banyak, Mas Hersu. Iya, betul, blunder. Ya, nggak paham akan anggap itu dari mereka, tapi itu tetap Dokter Anggi ada yang salahin, Kak, yaitu karena dia tidak memberikan watermark. Nah, apakah kemudian pemerintah memang sudah sampai di lokasi? Ini kita tidak tahu ya, karena klaim dari Teddy dan kemudian klaim dari netizen seperti itu. Tapi ada satu, Mas Hersu, yang sudah sampai lokasi di Aceh Tamiang dan menurunkan donasinya itu di Kuala Simpang, Tamiang. Itu adalah Ferry Irwandi. Ini jadi apa namanya, ini viral sekali ya, bagaimana Ferry Irwandi ini beberapa hari yang lalu dia live gitu di IG, di Instagram, dan kemudian hanya dalam waktu 12 jam dia sudah mendapatkan 8 miliar donasi dari ribuan orang. Ada orang yang memberikan ya hanya beberapa yang penting ikut berdonasi sampai kemudian sampai juta-jutaan. Nah, selama donasi itu kemudian ditutup dalam jangka waktu 1 hari sudah mendapatkan 10 miliar 300 juta, 10,3 kalau tidak salah. Luar biasa ya. Yang gitu kemudian ya. ya, luar biasa. Ini memperlihatkan bagaimana sosok Ferry Irwandi. Kalau saya lihat, ini kan orang memberikan donasi, dia berpikir amanah nggak nih orang, amanah nggak lu, kan gitu. Beneran dibeliin nggak? Dan ini berkolaborasi dengan kitabisa.com dan sebuah platform yang memang kita bisa menyalurkan ke situ, membuka rekening di situ, akun di situ, yang kemudian mereka bisa bantu menyalurkan. Dan semuanya di-update terus. Jadi sudah berapa dari siapa dan sebagainya sampai ke nominal yang terkecil sekalipun. Dan akhirnya dengan menggunakan pesawat semuanya terdokumentasi di video. Itu mungkin yang menyebabkan rakyat menjadi percaya dan sudah sampai Aceh Tamiang diturunkan di sana. Banyak yang menangis karena memang rakyat saat ini yang bekerja, Mas Hersu. Ya. Rakyat yang betul-betul bekerja di lapangan. Udah dapat infonya belum? Jadi dari seluruh Indonesia karena merasa sedih, merasa terluka juga atas apa yang terjadi ya Bapak Ibu semua. Mereka semua kompak Bapak Ibu. Mereka sumbangan dan dana sumbangannya sampai 10 miliar. Alhamdulillah. Akhirnya bisa kita sampai di sini buat ngantarin. Mungkin belum sempurna, mungkin belum. Tapi berita baiknya seluruh masyarakat Indonesia peduli Bapak Ibu semua. Bertahan ya Bapak Ibu semua ya. Jadi seperti Dokter Anggi, seperti Ferry Irwandi, ini mereka tidak bekerja sini saja ya, karena masih berlangsung tanggap daruratnya begitu. Jadi mereka masih akan open donasi. Yes. Oke, ini tentu saja seperti saya sebutkan, ini masih banyak perlu bantuan ya. Jangan dianggap kalau toh bencananya sudah berakhir, tapi kemudian bantuannya itu juga berakhir juga. Dan yang lebih kita khawatirkan kan sekarang musim hujan seperti diprediksi oleh BMKG masih akan terus berlanjut ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi banjir bandang lagi seperti sebelumnya begitu. Mudah-mudahan kemarin banjir bandang itu adalah yang terburuk, itu tidak akan terjadi lagi dalam waktu dekat ini gitu. Jadi sekali lagi saya kira kita penting untuk terus juga mendorong pemerintah. Oke lah, saya nggak tahu apa yang terjadi pada pemerintah karena sampai sekarang kenapa masih tetap bersikeras untuk tidak menetapkan sebagai bencana, statusnya sebagai bencana nasional. Mungkin kecurigaan Anda tadi beralasan juga bagi gitu. Tapi tetap saja kan sebenarnya ada jalan keluar pemerintah kalau soal anggaran kan seperti Anda kemarin sebutkan soal makan bergizi gratis itu kan juga untuk kepentingan rakyat yang sekarang justru lebih urgent. Jadi mungkin bisa dialihkan dananya dan sebagainya dalam situasi yang seperti sekarang gitu. Yang untuk itu kan lagian kan makan bergizi gratis kan tadi semangatnya juga untuk daerah-daerah yang tertinggal, terjauh dan terluar kan Mbak Agi. Sekarang banyak sekali yang menyasar di dalam kota. Sebenarnya yang di dalam kota itu sementara nggak perlu dulu ada sekolah-sekolah yang sampai menolak seperti di Banten segala macam itu kan kayak gitu-gitu kan. Itu berarti menunjukkan kurang tepat penyaluran dananya. Sekarang ini waktunya yang justru untuk saudara-saudara kita di Sumatera ini membutuhkan itu. Iya, betul. Jadi mungkin pemerintah sendiri mengatakan dananya ada,
begitu kan. Nah, sementara netizen terus kemudian sudah menghitung begitu, pengamat sudah menghitung ini memerlukan sekian triliun untuk perbaikannya, untuk rehabilitasinya begitu. Yang kita lihat memang Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Infrastruktur, ini memang sudah mulai ya keliling ke seluruh Aceh begitu untuk melihat bagaimana infrastruktur itu porak-poranda dan bagaimana nanti perbaikannya. Dan seperti kata Mas Hersu tadi, seperti MBG di daerah-daerah yang terkena bencana ini nggak mungkin MBG dilaksanakan, anak-anak juga tidak sekolah. Buku-bukunya semuanya hilang, lenyap, seragamnya tidak ada. Bahkan jangankan seragam sekolah, sepatu dan sebagainya, untuk baju sehari-hari aja mereka saat ini masih terus menunggu begitu bantuan pakaian layak pakai. Jadi ya pemerintah diharapkan bijaksana lah dan kemudian lebih satset lagi begitu. Yes. Oke, bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.